Di video sebelumnya, Anda sudah mempelajari 5 tips yang bisa Anda terapkan saat melakukan Flip Classroom. Dan di video ini, akan berisi 5 tips lainnya untuk melengkapi ke-10 tips yang akan membantu Anda dalam melaksanakan Flip Classroom. Tips yang keenam, tabel perbandingan. Tabel perbandingan ini adalah salah satu hal yang bisa guru buat sebagai konten yang membantu siswa belajar dari perbandingan 2 konsep atau lebih. Tabel perbandingan ini menghadirkan materi lebih komprehensif dan esensial. Tabel perbandingan mengharuskan siswa untuk melakukan analisis teks yang menyoroti konsep dan karakteristik di dalamnya. Tips yang ketujuh, selalu punya rencana cadangan. Guru harus selalu memiliki rencana cadangan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini berguna sebagai cadangan bila proses perencanaan yang sudah dibuat tidak berjalan semestinya, ataupun bila rencana awal sama sekali tidak bisa dijalankan. Guru harus tetap membuat rencana pengganti yang mengacu pada tujuan awal yang sudah dibuat, agar pembelajaran tetap berkesinambungan. Tips ke-8, kelola siswa. Mengelola siswa pada tahap kedua Flip Classroom bukanlah hal yang mudah. Walaupun pada Flip Classroom Anda tidak boleh menjadi peran utama dan siswa menjadi penonton utama, bukan berarti Anda bisa lepas tangan dan menyuruh siswa melakukan berbagai aktivitas begitu saja. Peran Anda sebagai guru akan tetap sama pentingnya dalam Flip Classroom. Anda harus fokus melihat siswa berinteraksi di dalam kelas dan membantu siswa dengan menjawab berbagai pertanyaan dari siswa yang sedang melakukan aktivitas belajar. Guru harus mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari para siswanya agar dapat memberikan penanganan yang berbeda kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sama. Tips yang ke-9, kesinambungan. Dalam Flip Classroom, perlu adanya kesinambungan antar tiap tahapan yang ada. Contohnya, apa yang dipelajari siswa di rumah secara mandiri harus berkesinambungan dengan apa yang siswa alami di kelas dengan kegiatan belajar yang dirancang guru. Kemudian, pada tahap setelah kelas, siswa diberikan penugasan yang juga berkesinambungan dengan apa yang sudah dipelajari secara mandiri di tahap 1 dan dialami di tahap 2. Tips yang ke-10, level belajar siswa. Flip Classroom merupakan tipe dari model pembelajaran blended yang pada dasarnya menggunakan taksonomi milik Bloom, di mana taksonomi ini akan menjadi level ketercapaian menjadi 2, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Di mana pada tahap 1, siswa belajar di rumah untuk mempelajari dan mengingat sesuatu perlu dipahami sejak awal dan merupakan keterampilan berpikir tingkat rendah, serta mengalami pengalaman berpikir tingkat tinggi di kelas lewat diskusi, analisis, membandingkan, dan mencoba untuk membuat hal-hal baru di tahap kedua Flip Classroom. Anda sebagai guru tentunya harus memahami taksonomi ini sebagai dasar merancang Flip Classroom Anda. Kini, Anda telah mempelajari 10 tips yang akan membantu Anda merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran Flip Classroom Anda sendiri. Pelajari kembali jika kurang mengerti ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.